Demi Allah, dalam hidup ini tidak ada yang lebih kita butuhkan melebihi butuhnya kita ditolong sama Allah. Setuju? Saya ulang ya Bapak Ibu. Demi Allah, dalam hidup ini tidak ada yang lebih kita butuhkan melebihi butuhnya kita ditolong sama Allah. Dalam urusan sekecil apapun Bapak Ibu, kita tuh nggak bisa kalau Allah nggak nolong. Betul ya? Coba, kalau kita dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabnya? Jawabnya sama ya, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kita jawab? Jawabannya sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jawabnya? Ketika diajak sholat nih Bapak Ibu. Hayya 'alas shalah. Apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Bahkan untuk sholat ya, untuk ibadah, untuk berada di jalan yang lurus, kita tuh butuh ditolong sama Allah. Apalagi hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita ini bodoh Bapak Ibu, kecuali Allah tunjuki jalan. Kita ini lemah kecuali Allah titipkan kekuatan. Kita ini fakir, nggak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan. Dan kita ini nggak bisa, nggak punya daya, nggak punya kekuatan kecuali Allah tolong. Jadi hayya 'alal falah itu ajakan untuk menang. Al-falah, falahun, itu dalam bahasa Arab lengkap. Sukses plus bahagia. Untuk bisa menemukan kebahagiaan, menemukan kedamaian, menemukan kesuksesan, kita berstatement la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak bisa kecuali Allah tolong. Maka bahasan tentang pertolongan Allah itu menjadi bahasan yang sangat fundamental. Sebelum kita nanya yang lain, pertanyaan pertama yang perlu berusaha kita temukan jawabannya itu adalah gimana ya supaya dalam setiap gerak langkah kita ditolong sama Allah. Nah, sebagai bahasan awal ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, ada beberapa kesadaran. Ada beberapa kesadaran yang mudah-mudahan ini bisa membuat kita masuk ke dalam zona pertolongan Allah. Ya. Yang pertama, pintu gerbang paling awal, Bapak Ibu. Kalau kita ngaku kita ini orang beriman, pintu gerbang paling awal untuk ditolong sama Allah itu adalah doa. Coba diulang. Bahkan kata Nabi, doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Datang minta. Coba diulang. Datang minta. Dan ketika kita ngebahas tentang doa yang diijabah, biasanya apa yang suka kita temukan? Ada dua paling tidak nih Bapak Ibu. Tapi ada satu yang sering dilupakan. Yang pertama itu kalau enggak faktor waktu, yang kedua faktor tempat. Itu yang sering dibahas. Yang pertama faktor waktu. Betul. Memang ada waktu-waktu yang kalau kita berdoa saat itu, semakin besar kemungkinan diijabah sama Allah. Betul ya? Kapan aja? Coba sebutin. Satu. Hah? Sepertiga malam terakhir, yes. Itu golden moment. Bahkan dalam beberapa riwayat, kata Nabi, Allah itu sampai turun ke langit bumi, menanti mana hamba-hambaku yang bangun dan meminta sesuatu, maka Allah akan berikan. Jadi yang pertama, ini waktu-waktu mustajabnya doa. Sepertiga malam terakhir. Kapan lagi? Antara azan dan iqamah. Itu memang semacam privilege ya,
yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk yang hadir tepat waktu memenuhi panggilan Allah. Jadi manfaatkan betul. Ini kalau perlu ditandai nih Bu, Pak. Dalam keadaan kita butuh ditolong sama Allah, tandai ini waktu-waktu ini waktu-waktu mustajab. Yang kalau kita berdoa pada saat itu besar kemungkinan diijabah sama Allah. Kapan lagi? Masih banyak. Hari Jumat pada asar, betul Pak. Kalau perlu Bu, pasang alarm. Ini Anda kalau cek handphone saya ya Bu, Pak. Saya itu setiap hari Jumat ba'da asar itu pasang alarm. Ini boleh ditiru ya. Jam 16, 16.30 setiap hari Jumat. Itu bunyi itu handphone saya. Itu buat ngingetin bahwa pada saat itu salah satu golden moment tadi. Waktu yang penuh barokah. Dan kalau kita meminta kepada Allah yang baik-baik, besar kemungkinan diijabah. Masih banyak. Kapan lagi? Ketika turun hujan, betul Bu. Karena ketika hujan turun itu, rahmat Allah juga sedang turun. Jadi kalau hujan turun, sempatkan waktu mengangkat tangan, minta yang baik-baik. Ketika sedang safar, betul ya? Ketika sedang dizolimi, wah ini ngeri nih. Dalam keadaan dizolimi itu, nggak ada hijab tuh antara seorang hamba dengan Robnya. Makanya banyak-banyak berdoa Bapak Ibu. Dari depan kelihatan wajah-wajah terzolimi sepertinya ini ya. Wajah-wajah banyak masalah. Itu faktor waktu. Ada lagi yang kedua, faktor tempat. Yang membuat doa seorang hamba itu diijabah sama Allah. Di mana aja? Di Mu'tazam, betul. Di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah di Mekah. Kalau di Madinah di mana? Di Raudhah, di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah pada saat hari Arafah. Ya, ada beberapa waktu dan beberapa tempat yang itu besar kemungkinan doa seorang hamba itu punya kekuatan untuk mengubah hidup. Tapi ada satu yang jarang dibahas. Nah ini yang pengen saya tekankan nih Bapak Ibu. Selain faktor waktu dan faktor tempat, ada satu yang jarang dibahas. Padahal ini powerful. Satu hal ini begitu kuat untuk menjadikan doa seorang hamba itu bertenaga, mengubah hidup. Siapa yang bisa nebak? Kira-kira faktor apa? Faktor rasa. Coba diulang sama-sama. Faktor rasa. Karena Nabi SAW bersabda, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahid. Kata Nabi, ketahuilah Allah itu tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi ini perlu kita perhatikan nih, ayah bunda. Kalau kita pengen ditolong sama Allah, datang minta lewat doa. Nah sekarang pertanyaannya, doa seperti apa Ustaz? Doa seperti apa yang itu betul-betul punya kekuatan untuk mengubah hidup? Nah di antara faktor pentingnya adalah faktor rasa. Ada dua rasa nih Bapak Ibu. Dua kesadaran yang perlu kita tumbuhkan dalam diri untuk membuat doa-doa kita ini sebagai seorang hamba itu tembus langit, kata para ulama. Dua rasa yang paling penting. Dua rasa itu adalah rasa hina, rasa butuh. Coba diulang lagi. Rasa hina. Ini dengan sengaja ya saya minta Anda mengulang apa yang saya sampaikan supaya membekas di hati. Jadi kesadaran atas kehinaan diri di hadapan Allah dan kesadaran bahwa kita tuh sebagai seorang hamba senantiasa butuh ditolong sama Allah. Itu dua rasa yang akan membuat doa kita, Bu, Pak, kata para ulama, bertenaga, mengubah kehidupan.